Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih dipertemukan pelajaran online hari ini dan masih diberi kesehatan. Masih banyak belum mengenal saya. Perkenalkan, nama saya Bu Susi Susanti. Tapi saya tidak bisa main bulu tangkis. Namanya hanya copyright, jadi saya nggak bisa main bulu tangkis. Bisa dipanggil dengan Bu Susi. Jika ada pertanyaan tentang mata pelajaran, bisa WA saya atau email saya. Nanti di akhir video saya berikan nomor sama email saya. Hari ini kita akan mempelajari tentang etika dan kode etik profesional humas. Materi yang pembelajaran kita hari ini ada 7. Yang pertama, pengertian etika dan kode etik profesi. Yang kedua, fungsi kode etik profesi. Yang ketiga, macam-macam kode etik humas. Keempat, cara menerapkan kode etik. Yang kelima, pentingnya kode etik bagi praktisi humas. Nomor 6, dampak tidak dijalankannya kode etik humas. Yang terakhir, contoh kode etik profesi. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat istiadat, kebiasaan yang baik. Etika adalah ilmu atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai yang benar dan salah dalam masyarakat. Etika dibagi dua macam menurut Ruslan. Yang pertama, etika deskriptif, merupakan fakta secara apa adanya mengenai nilai dan pola perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realita konkret yang berbudaya. Yang kedua, etika normatif, etika yang memiliki norma-norma yang dapat menuntun dan menghimbau manusia agar bertindak secara baik dan menghindarkan hal buruk sesuai dengan kaidah atau norma yang berlaku di masyarakat. Profesi, suatu pekerjaan yang melaksanakan tugasnya memerlukan keahlian, menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta dedikasi yang tinggi. Sedangkan profesional adalah seseorang yang menekuni suatu profesi tertentu. Jadi profesi ini bisa dikatakan pekerjaan, sedangkan yang melakukan secara rutin atau dengan itu jadi profesional dengan pekerjaan yang tanggung jawab dan tujuan pekerjaan yang baik, itu profesional. Etika profesi, menurut Kaiser, etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Kode etik profesi, pengertian kode etik profesi adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional yang tertulis secara tegas menyatakan apa yang terbaik, benar, dan yang tidak baik, benar bagi profesional. Adapun tujuan kode etik adalah agar profesional memberikan jasa yang sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabah dan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Tatanan etika yang ada dalam kode etik profesi didapat dari kesepakatan suatu kelompok atau masyarakat. Kode etik biasanya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang akan berat maka termasuk kategori norma hukum. Jadi ketika kode etik itu dilanggar, biasanya terdapat dua sanksi. Yang pertama adalah sanksi sosial. Sosial itu biasanya cemooh dari lingkungan yang tidak nyaman dijadikan seperti itu. Kalau ada juga yang dengan norma hukum biasanya juga ada penjaraan seperti itu. Nah, dapat disimpulkan bahwa kode etik juga bisa diartikan sebagai pola aturan, tata cara pedoman berperilaku. Fungsi kode etik profesi. Kode etik memiliki fungsi ganda, yaitu perlindungan dan pengembangan bagi profesi. Adapun fungsi kode etik secara umum sebagai berikut. Kode etik profesi merupakan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesional yang digariskan. Nomor 2, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, mencegah campur tangan pihak dari luar organisasi profesi tentang hubungan etika dan dalam keanggotaan profesi. Jadi dalam kode etik ini berarti menyatakan tentang
kode etik internal, jadi antara karyawan satu dengan karyawan lainnya. Ada juga fungsi kode etik menurut Biggs dan Blocker sebagai berikut. Melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah dengan adanya kode etik yang jelas, khusus dalam memberikan kejelasan tentang apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Yang kedua, mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi. Jadi dalam sebuah kode etik sudah terdapat aturan-aturannya agar tidak terjadi pertentangan. Yang ketiga, melindungi para praktisi dalam kesalahan praktis suatu profesi. Ini biasanya berdampak pada hasil pekerjaan. Macam-macam kode etik humas. Ada 4 macam kode etik yang harus praktisi humas taati. Keempat kode etik tersebut adalah Code of Conduct, Code of Profession, Code of Publication, and Code of Enterprise. Bisa disingkat juga menjadi CP2E. Kok bisa CP2E, Bu? Bisa Conduct, Professional, Publication, and Enterprise. Jadi lebih mudah dihafalkan ya. Code of Conduct yaitu etika perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi, klien, dan semua orang yang berhubungan dalam luar instansi atau perusahaan atau organisasi. Code of Profession yaitu etika dalam melaksanakan tugas atau profesi humas. Code of Publication yaitu etika dalam kegiatan proses dan teknisi publikasi. Code of Enterprise yaitu menyangkut aspek peraturan pemerintah seperti hukum, perizinan, dan usaha, hak cipta, merek, dan sebagainya. Cara menerapkan kode etik. Penerapan kode etik berdasarkan beberapa hal seperti keseriusan organisasi dalam menjalankan kode etik yang berlaku dalam setiap kegiatan program yang dijalankan, dan kesadaran para praktisi humas untuk melaksanakan kode etik yang berlaku dalam perusahaan. Pentingnya kode etik bagi praktisi humas. Kode etik penting bagi praktisi humas untuk standar moral yang harus dipegang oleh seorang humas agar dirinya sendiri memiliki posisi di mata masyarakat dan dapat menjalankan tugas dan kewajiban penuh tanggung jawab. Jika humas profesional tidak mampu menjalankan profesinya, itu akan terjadi ketidaksinkronan antara pekerjaan dengan etika moral di lingkungan, dan itu akan menimbulkan situasi yang tidak nyaman. Tapi jika humas profesional mampu menjalankannya, profesinya sesuai dengan kode etik yang sudah ditentukan, akan mengenali lebih dalam pembenaran dan motivasi utama di balik pekerjaan yang ia tekuni sekarang. Dampak tidak dijalannya kode etik humas. Nah, ini adalah salah satu ketika seorang profesional humas tidak melakukan kode etik yang baik dan benar. Bagi praktisi humas yang tidak sesuai dengan kode etik akan mendapatkan penilaian negatif dari rekan sejawat dan bisa juga menurunkan pangkat atau bahkan dikeluarkan. Kalau untuk penilaian negatif dari rekan sejawat, itu akan menimbulkan situasi kantor yang tidak nyaman untuk sehari-harinya, dan itu bisa menurunkan motivasi kerja. Pada akhirnya akan menurunkan hasil kinerja setiap humas. Contoh kode etik humas. Kode etik humas versi Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia atau biasa disebut APRI menjelaskan tentang kode etik profesi public speaking. Public speaking atau public relatif. Public relatif itu biasanya banyak sekali untuk profesinya ya. Ada profesi MC. Nah, ini. Jadi setiap MC itu bukan hanya langsung berbicara, tapi dia memiliki aturan dan kode etiknya sendiri-sendiri. Yang kedua adalah press atau wartawan. Wartawan juga memiliki kode etiknya sendiri. Jadi ini adalah dua contoh public relationship. Nah, ini adalah contoh etika profesi. Setiap profesi itu memiliki profesinya masing-masing. Nah,
Sekian pembelajaran dari saya. Ketika ada yang belum paham, bisa ditanyakan ke saya langsung melalui WA atau email atau bertemu saya di sekolah hari Selasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.